Hai, apa kabarnya semua? Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fiona Medri Christine dengan NIM 20014141183 dari Prodi PGSD Universitas Cokro Aminoto semester 4 kelas 4A PGSD. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Bapak Sunardin SPD MPD. Sekiranya video saya ini dapat menarik perhatian kita sekali. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pemetaan indikator dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ada pemetaan indikator tentang mencari pokok pikiran di setiap paragraf dari teks bacaan tentang ekosistem. Di sini dapat kita baca bersama. Yang kemudian ada untuk pembelajaran IPA. Yang pertama itu menjelaskan ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Yang kedua ada mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. Inilah indikator yang akan kita bahas atau indikator capaian yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada hari. Untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ada untuk bahasa Indonesia, yaitu dengan nomor 3.1, menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Yang selanjutnya, kompetensi dasar untuk pembelajaran IPA dengan nomor 3.6, yaitu mengenal jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem lingkungan sekitar. Itulah kompetensi dasar dan pemetaan indikator capaian yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tema dan subtema yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu tema 5 dengan ekosistem, dengan subtema 1 ada komponen ekosistem. Sini saya memilih kelas 5 dengan semester 1, di mana muatan pembelajaran dalam tema ini ada IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun materi pembelajaran yang akan saya bawakan pada video ini yaitu untuk IPA, di mana saya akan memberikan dua gambar yang akan berbeda yang akan diamati oleh siswa dan akan disimpulkan perbedaan pada gambar tersebut. Untuk bahasa Indonesia saya akan memberikan sebuah bacaan tentang ekosistem dan siswa akan menyimpulkan pokok pikiran dari setiap paragraf dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga ceramah. Sistem penilaian yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu melakukan tes secara tertulis, di mana nanti ketika tesnya saya akan memberikan beberapa macam soal, itu dikerjakan dengan tertulis. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apakah semuanya sudah ada dalam ruangan Zoom ini? Atau masih ada temannya yang belum masuk? Sudah semua, Bu. Oh, oke. Kalau begitu kita akan langsung melanjutkan pembelajaran kita. Pertama-tama di sini saya ingin memeriksa kesiapan kita semua sebelum belajar. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita langsung saja sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nanti selanjutnya saya akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran kita semua.
Oke, silakan dengarkan namanya. Delvianti, Hadir, Bu. Novayanti, Hadir, Bu. Karisma, Hadir, Bu. Nilu, Hadir, Bu. Kadek. Hadir, Bu. Ya, saya rasa semuanya sudah hadir. Ya, selama pembelajaran kita ini, saya memberikan kesempatan kepada kita semua sebagai siswa untuk menuliskan pertanyaan di kertas ya. Silakan ditulis pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ingin Anda ketahui tentang ekosistem ini. Silakan Anda tuliskan di kertas. Anda juga bisa berbagi dengan teman-temannya apa pertanyaan dari teman-temannya, dan jika kalian mengetahui jawaban dari pertanyaan teman kalian, kalian dapat menuliskannya di kertas kalian sehingga nanti ketika kita melakukan diskusi di minggu depan kita dapat melakukannya dengan lancar. Jadi saya persilakan kepada kalian semua untuk menulis pertanyaan di kertas ya. Pertanyaan, ingat ya, pertanyaannya yang terkait dengan ekosistem. Apa yang ingin Anda ketahui tentang ekosistem? Nanti ketika kalian dapat mengetahui, dapat menjawab pertanyaan temannya, ketika temannya mengajukan pertanyaan, kalian bisa angkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian. Seperti itu sistem yang akan kita lakukan di minggu depan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas pembelajaran yang bertema dengan tema ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita saat ini, yaitu yang pertama ada untuk bahasa Indonesia, ada dengan kode 3.1, menggali informasi dari teks laporan, buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dengan memilah kosakata baku. Yang kedua ada dari mata pelajaran IPA, yaitu dengan kode 3.6, mengenal jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan makanan rantai makanan dan ekosistem lingkungan sekitar. Untuk indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, untuk bahasa Indonesia sendiri ada satu poin, yaitu mencari pokok pikiran di setiap paragraf dari teks bacaan tentang ekosistem. Untuk pembelajaran IPA ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Untuk pembelajaran untuk yang kedua ada mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. Ya, untuk materinya pada pembelajaran ini kita akan membaca sebuah bacaan tentang ekosistem dan juga akan ada gambar yang akan saya tampilkan untuk kita melihat perbedaan pada kedua gambar tersebut. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran pada saat ini yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan pokok pikiran dan mampu menggunakan bahasa yang baku dalam memilih pokok pikiran dari setiap paragraf pada bacaan. Untuk tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui apa itu ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan komponen ekosistem. Adapun tujuan kita manfaat kita mempelajari pelajaran ekosistem ini adalah di mana kita dapat mengetahui ekosistem yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita, sehingga kita sebagai
pelajar sebagai peserta didik dapat menjadi penyambung atau penyeimbang dalam menjaga dan melestarikan ekosistem di sekitar lingkungan hidup kita. Ya, kita lanjut, kita masuk ke pembelajaran kita. Di sini saya mempunyai 2 gambar yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Apakah dari kalian semua dapat memberikan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Perbedaan apa yang terdapat pada gambar tersebut? Ini adalah gambar pertama, ini gambar kedua. Ayo, di sini ada apa? Di sini ada apa? Apa yang Saya, tidak Bu. ada di sini? Ya, apa itu? Di Silakan. gambar 1 itu ada air terjun Ya, dengan matahari. ya, Ada matahari terus awan. Kalau di gambar 2 ada bermacam-macam. Kalau di gambar yang kedua ada binatang, ada pohon-pohon, ada air, terus kelihatan seperti hutan, Bu. ya. Ini adalah daratan di mana ada airnya. Terus kemudian di sini ada hutan di mana banyak sekali jenis-jenis hewan. Apakah di sini terjadi yang namanya ekosistem? Ataukah di sini yang terjadi ekosistem? Di gambar kedua mungkin ada ekosistem, Bu. Iya, kenapa bisa demikian? Karena di sini banyak komponen makhluk hidup. Ini adalah komponen abiotik. Di mana komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan sebuah bacaan fiksi. Saya berharap kalian semua dapat menggali dan dapat mencari apa yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf ini. Sebelum itu, mari kita baca bersama-sama, dan nanti ketika kita sudah mengetahui pokok pikiran dari setiap paragraf ini, dapat kita tuliskan di tabel ini. Di sini ada nomor. Nomor ini menurut paragrafnya. Ada 4 paragraf tadi, jadi sini untuk paragraf pertama ditulis nomor 1. Terus pokok pikiran dari paragraf pertama itu apa? Terus kemudian informasi penting apa yang ada dalam paragraf tersebut dari pokok pikiran yang kita dapatkan. Oke, mari kita baca bersama-sama dari bacaan kita. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini kita dapat mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem, kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, kira-kira apa yang menjadi pokok pikiran pada paragraf pertama? Oh iya, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan apa itu pokok pikiran. Atau adakah yang sudah tahu apa itu pokok pikiran? Ide pokok. Iya, ide pokok atau pokok bahasan dari sebuah paragraf. Mencari pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf dari bacaan kita. Jadi,
Yang paragraf pertama saya akan bacakan, dan silakan kalian simpulkan apa pokok pikiran dari bacaan paragraf tersebut. Jangan malu-malu untuk menjawab ya. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem, kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, adakah kira-kira yang sudah mendapat apa pokok pikiran dari paragraf pertama ini? Belum ada, jadi saya kasih contoh ya. Untuk paragraf pertama ini, pokok pikirannya itu ada pada kalimat pertama, yaitu ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari kalimat ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa kalimat lagi untuk mendukung adanya pokok pikiran ini, sehingga pokok pikiran ini dapat dipercaya. Seperti itu untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, adakah yang bisa memberikan ide pokok dari paragraf kedua? Pokok pikiran dari paragraf kedua? Ada? Ya, silakan Nova ingin menjawab untuk paragraf kedua. Semuanya, Bu. Semuanya? Dan kalimat 2. Iya, Bu. Kalimat paragraf kedua. Iya, Bu. Kan 2 kalimat di situ. Jadi semuanya itu 2 kalimat. Iya. Yang pertama, Bu. Yang Oh, kalimat pertama, ya, yang komponen kalimat dalam pertama. Ya, yang mana yang betul ini? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Atau dua-duanya? Jadi yang betul itu kalimat yang pertama, di mana dia menjelaskan komponennya itu ada dibagi menjadi 2 macam. Terus di situ lagi di kalimat kedua itu dia menjelaskan lagi apa itu yang dimaksud dengan komponen dari 2 komponen ini, apa bahasa ilmiahnya atau disebut seperti apa juga 2 komponen ini. Untuk paragraf ketiga, adakah yang dapat memberikan pokok pikiran untuk paragraf ketiga? Ya, untuk Kayaknya sama, Bu, yang pertama. ya, betul sekali Delvianti. Pokok pikirannya itu ada pada kalimat pertama, yaitu ekosistem daratan adalah ekosistem yang sebagian besar isinya adalah daratan. Terus untuk paragraf yang terakhir, Yang pertama juga, Bu. ya, betul juga yang pertama. Jadi semuanya pokok pikirannya ada pada kalimat pertama. Jadi setiap paragraf ini memiliki pokok pikiran pada kalimat pertama. Selanjutnya jangan lupa ya, tadi itu pokok pikirannya dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian Bu, dicatat. Ibu. Ya, kenapa? Jadi setiap paragraf, Bu, di kalimat pertama terus itu pokok pikirannya, atau bisa juga di tengah atau di akhir. Ya, betul. Untuk setiap paragraf itu tidak semua itu pokok pikiran ada di awal, ada yang biasa di terakhir, ada yang di tengah-tengah, atau mungkin biasa ada yang 2 tempat, ada yang di pertama dengan ada yang di terakhir dari paragraf. Seperti itu.
Oke, saya lanjut ya, jelaskan tentang ini di kerja ya. Ini ditulis nomornya, terus tadi pokok pikirannya apa sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita cari. Terus jangan lupa tulis informasi penting apa yang disampaikan dalam paragraf itu. Dari pokok pikiran itu informasi apa yang ingin disampaikan. Dapat dipahami semuanya? Bisa, Bu. Ya, sudah mengerti? Sudah, Iya, Bu. Oke, selanjutnya karena semuanya sudah mengerti, sudah memahami pembelajaran kita, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak Kita ada? belajar tentang ekosistem, Bu. Ekosistem Iya. itu ada 2. Ya, jadi kita hari ini tuh belajar tentang ekosistem. Ekosistem tadi itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang menunjang keseimbangan lingkungan. Jadi terus ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada berapa? Tadi ada 2. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik itu adalah komponen komponen yang hidup dan yang tidak hidup. Terus kemudian ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu ada 2 juga tadi, secara garis besarnya ada 2, yaitu ekosistem yang ada di darat dan ada di air. Jadi saya mau tanya dulu, yang di sekitar rumah kita itu kira-kira apa ekosistem apa itu? Termasuk jenis ekosistem apa yang terjadi kalau di sekitar rumah kita? Darat atau air? Darat, Bu. Darat. Tapi kalau rumahnya di pinggir sungai atau pinggir laut, ekosistem apa yang terjadi di situ? Ekosistem air dan darat, Bu. Ya, betul sekali, Novayanti. Jadi, ekosistem yang terjadi itu bisa 2, tergantung dari kondisi keadaan di sekitar rumah kita. Seperti itu. Selanjutnya, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi kita pada saat ini? Tidak ada nih, Bu. Sudah jelas. Iya, Bu, Ya. sudah jelas. Jangan lupa ya, yang tadi Ibu bilang, menuliskan pertanyaan tentang ekosistem ini, tentang apa yang ingin kalian ketahui tentang ekosistem. Nanti minggu depan kita bahas bersama, dan jika ada pertanyaan dari temannya yang kalian ketahui jawabannya, tidak apa-apa nanti kita bahas bersama. Kalian yang bisa menjawab. Kalian angkat tangan lalu menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya mengikuti pembelajaran saya. Kiranya semuanya dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya lagi.